Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Melupakan hati nurani. Kala itu Adam hampir saja bunuh diri karena terlalu frustasi. Tetapi saat Katar itu baru melukai sedikit pergelangan tangannya, Adam mengingat perkataan ibunya. Akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada sesuatu yang indah setelah kesusahan melanda. Katar itu terjatuh bersama dengan tubuh Adam yang melemas, dan berakhir Adam kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sudah 3 hari berturut-turut Naya berusaha kesana kemari mencari lowongan pekerjaan. Akan tetapi karena hayat tamatan SMA, Naya sulit untuk mendapatkannya. Hari ini niatnya Naya mau ke kelurahan setempat untuk mengambil surat izin usaha untuk mendaftarkan diri penerima bansos usaha mikro. Dengan membawa lampiran surat pengantar dari RT setempat, Naya ingin segera menuju kelurahan. Bunyi klakson mobil membuat Naya menepi. Jalanan di kampung ini memang sedikit sempit untuk ukuran kendaraan roda 4. Sudah sewajarnya pejalan kaki memberi jalan seperti ini. Pak, mau numpang tanya, kampung Pandean apa masih jauh ya dari sini? Seorang pria parubaya turun dari kursi penumpang, sementara si pengendara anteng dengan kacamata bertengger di hidung. Kampung Pandean terletak di sebelah timur dalam Suryaputran, lumayan jauh dari sini Pak. Wilayah Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, 1 jam dari sini, Naya menjelaskan. Kampungnya padat betul, jalannya tembus sana sini, saya jadi bingung, ungkap pria parubaya yang terlihat berkali-kali menghela nafas. Tapi masih wilayah Jogja kan Mbak? Tanyanya. Iya Pak. Aduh, gimana ya Mbak? Kami ngikutin Google Map malah jadi muter-muter. Dari tadi saya lihat-lihat tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk membantu saya tunjukkan arah. Kami dari luar kota Mbak, kebetulan sedang ingin ke Kampung Pandean. Jelas si Bapak yang masih terlihat bingung. Naya tampak merenung. Dia bisa saja mengantarkan, tetapi kampung itu tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau Naya yang mengantar, bagaimana nanti dia pulangnya? Naya tampak meremas tas plastik di tangannya. Bisakah kami meminta tolong Mbak antarkan? Kami akan berikan imbalan untuk Mbaknya nanti. Melihat Naya yang tampak ragu, si pria kembali menambahkan. Kami bukan orang jahat kok Mbak. Kalau Mbak khawatir, Mbak bisa pegang kartu identitas saya. Naya meratap si bapak yang beratapnya penuh harap, akhirnya tidak tega. Akhirnya Naya setuju ikut naik ke dalam mobil bersama dengan si bapak. Mau duduk di depan atau di belakang saja Mbak? Tanya si bapak. Di belakang saja Pak, jawab Naya sopan. Perjalanan menuju kampung Raden cukup ramai lancar. Sesekali Naya menjawab pertanyaan si bapak dengan sopan. Siapa nama mbaknya? Si bapak bertanya sementara lelaki yang mengemudikan mobil hanya melirik sekilas dari kaca tengah. Nama saya Naya Pak, saya Benny dan ini... Saya sopir Pak Benny. Pak Benny belum selesai berucap tetapi si pengemudi sudah menyerobot duluan. Benny meringis melihat Adam yang tidak ingin diperkenalkan dengan wanita. Selalu saja begitu. Bosnya seperti alergi terhadap lawan jenis setelah kebalangan yang menimpanya. Sebagian waktu di perjalanan terasa sunyi. Naya juga tidak bicara jika tidak ditanya. Keheningan itu terpecahkan dengan suara ponsel Naya. Boleh saya izin mengangkat telepon Pak? Naya membuat Pak Benny dan Adam kaget. Zaman sekarang masih ada ya gadis sesopan itu. Meskipun Jogja terkenal dengan kelembutan dan keramahan penduduknya, tetapi seusia Naya biasanya sudah terkontaminasi dengan pergaulan. Silahkan Mbak, ujar Benny. Assalamualaikum Mbak, salam Nay pada Tanti. Waalaikumsalam Nay, kamu di mana? Kata temanku kamu belum ke kelurahan. Naya menggigit bibirnya. Nay lagi antarin orang ke kampung Pandean Mbak, jawab Naya pelan-pelan. Ngantar pakai apa Nay? Bukannya kamu jalan kaki?
Suara Tanti cukup nyaring untuk bisa didengar oleh kedua orang yang duduk di depan. Anu, nanti Nai ceritain ya Mbak, ini Nai masih di jalan. Insya Allah kalau pulang Nai kabarin Mbak. Dengar ya Nai, kalau memang sudah selesai urusannya kamu langsung pulang. Mbak sudah dapat pekerjaan yang sepertinya cocok untuk kamu. Nanti kita bicarakan di rumah sama Pak Subhan dan Bu Sari. Jadi Nai tidak usah urus izin usaha Mbak. Iya Nai, nanti kita bicarakan di rumah. Setelah menutup teleponnya, Nai meminta mobil menepi sebentar. Tolong menepi dulu mobilnya bisa? Tanya Nai yang langsung didengar oleh Adam. Pak, saya turun dulu. Naya jalan buru-buru memasuki apotik. Tidak lama, hanya sekitar 5 menit, Naya sudah kembali ke dalam mobil. Maaf ya Pak, sekalian mumpung ada apotik besar saya bisa belikan jamu bapak saya. Naya menunduk malu. Oh, tidak apa-apa Mbak, memangnya bapaknya sakit apa? Naya larut berbincang dengan Benny, obrolan ringan seputar kegiatan Naya. Benny sedikit tersentuh dengan cerita Naya sementara Adam hanya diam, entah pria itu mendengarkan atau tidak. Sampai di desa yang dituju, Naya juga menanyakan tujuan Pak Benny datang ke kampung Pandean. Ibu Nirmala ya Pak? Sebentar saya turun, tanya di mana rumah beliau. Naya turun, ke situ menghampiri gerombolan ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur. Terlihat wanita itu bertanya dan seperti sedang mendengarkan penjelasan mereka. Diam-diam Adam mengamati Naya yang sedang berdiri di gerombolan orang. Wanita muda yang sederhana, meski pakaiannya biasa tapi tampak rapi, tidak lusuh. Mencerminkan orang yang berkepribadian rapi. Naya kembali ke dalam mobil dan menjelaskan jalan mana yang harus dilewati untuk sampai ke tempat Nirmala. Saya rasa cukup saya antar sampai sini saja Pak, saya harus segera pulang, tutur Naya. Dari dashboard mobil Adam mengeluarkan beberapa lembar uang yang membuat Naya mengernyit. Bukannya masnya ini sopir? Ambil saja sebagai rasa terima kasih kami. Melihat Naya yang meliriknya, Benny langsung bicara. Ragu tangan Naya menerima uang yang diulurkan Adam, tetapi setelah merapikannya, Naya mengembalikan uang itu. Naya hanya mengambil 1 lembar saja. Ini saya sudah mengambil uang ongkos saya untuk pulang. Bapak dan Masnya hati-hati. Ambil semua, ujar Adam setelah sekian lama pria itu kembali bersuara. Tidak usah, ini sudah cukup untuk ongkos pulang. Ini uang jasa. Tidak usah, senang bisa membantu kalian. Seandainya saya bawa uang sendiri, saya tidak menerima uang ongkos juga. Sayangnya tadi saya hanya membawa uang 25.000 saat keluar dari rumah. Adam meminta Benny memaksa Naya, tetapi Naya tetap tidak mau. Naya menundukkan kepalanya sebagai salam perpisahan sebelum wanita itu berjalan menuju pangkalan ojek. Wanita itu tersenyum pada mereka, entah membicarakan apa, tetapi melihat senyum itu, membuat wajah datar Adam melunak. Naya menerima helm dan memakainya. Saat naik di atas motor, Naya masih sempat melambaikan tangannya pada mobil yang dikendarai oleh Adam dan Benny. Mbaknya baik ya mas, ucap Benny menyadarkan Adam dari tatapannya pada pangkalan ojek yang sudah tidak ada Naya di sana. Hanya gumaman kecil yang keluar dari bibir Adam, sampai akhirnya dia kembali mengemudikan mobilnya menuju rumah pengasuhnya. Benny, Nirmala terkejut melihat siapa yang turun dari mobil. Halo Mbok, ada yang cari tuh? Nirmala langsung mendekati Benny. Sama siapa kamu Ben? Nirmala mengintip kaca mobil di tempat penumpang tapi kosong. Mas Adam, kaget Nirmala saat melihat ke arah kursi kemudi. Mas Adam yang nyetir, kamu tinggal duduk manis Ben, tanya Nirmala galak pada rekan kerjanya yang sudah hidup bersama puluhan tahun. Mas Adam yang mau Mbok, kata Mas Adam mau tes alat adaptasi mengemudinya. Sayang, SIM-nya kelamaan nganggur. Aku senang dengarnya Ben. Aku juga Mbok. Benny diam sejenak. Mas Adam mau nemuin Mbok supaya Mbok gak terus khawatir dengan keadaannya. Nirmala meneteskan air mata. Sejak dulu sifat Adam memang seperti itu, sangat peka, tidak mau siapapun mencemaskannya. Bantu Mas Adam turun Ben, Mbok udah kangen banget. Benny terkekeh dan segera membantu Adam menurunkan kursi rodanya. Lepas kangen, itu yang sedang terjadi kepada Adam dan Nirmala. Sambil menikmati teh hangat buatan Nirmala, Adam mengedarkan pandangannya ke seisi ruang. Suami Nirmala yang bernama Harun juga menyambut hangat kedatangan Adam. Seandainya rumah Adam masih di wilayah Jogja,
Harun sama sekali tidak keberatan jika istrinya terus bekerja mengurus lelaki itu. Tetapi jarak yang jauh membuat Harun tidak bisa terus mengizinkan. Sudah sangat lama Nirmala bekerja. Sudah saatnya kini istrinya menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Harun sendiri sudah cukup tua dan tidak bisa melakukan banyak aktivitas karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Kenapa Bapak tidak mau tinggal di Kalimantan, Pak? Nak Adam saja yang kunjungi kami di sini. Kami sudah tua, Nak, tutur Harun menanggapi pertanyaan Adam. Mereka makan bersama. Adam yang sedari dulu sudah diasuh Nirmala sudah merindukan masakan tangan wanita itu. Nirmala tidak hanya seperti pengasuh untuk Adam. Nirmala sudah seperti orang tua pengganti untuk Adam. Karena sejak lahir pun Adam diasuh oleh Nirmala. Makan yang banyak, biar Mas Adam sedikit berisi, tegur Harun. Iya Pak, terima kasih. Adam tersenyum tulus saat Naya sampai di rumah. Dia melihat jajaran mobil di halaman rumah. Rumah Tanti juga ramai sekali. Buru-buru Naya masuk dan melihat ketika saudaranya sedang duduk di atas kursi bersama pasangannya masing-masing, sementara ibu dan bapaknya malah lesehan di bawah. Assalamualaikum. Naya mencium tangan bapak dan ibunya dengan takzim. Naya melihat ketika kakaknya mengulurkan tangan, tetapi Naya tidak menyentuhnya sama sekali. Jangan kurang ajar kamu, Nay. Tambah besar tambah hilang sopan santunmu. Ines istri Wahid nyolot. Pulang kerja kok gak bawa apa-apa? Gimana sih? Sana Ki, cepat bikinin kami minuman. Udah haus dari tadi dianggurin. Ketus puput. Naya hanya menggelengkan kepalanya pelan. Pak, Bu, sudah makan? Tanya Nay pada kedua orang tuanya tidak menanggapi keluhan mereka. Nay, Pakmu ajakin ngomong itu loh, bentak Trianto. Melihat istrinya tadi hiraukan oleh Naya. Kalian bawa apa ke sini? Tanya Naya galak. Yang sopan kamu, Nay. Kali ini Wahid juga ikut-ikutan meninggikan suaranya. Aku, atau kalian yang tidak sopan? Di mana tata krama kalian sampai orang tua dibiarkan duduk di bawah? Bapak asam urat, tidak bisa duduk di tekuk seperti itu. Sementara kalian yang sehat malah ongkang-ongkang kaki. Naya menarik nafas lalu menghembuskannya mencoba mengontrol emosi. Naya masih ingin bicara sopan pada orang-orang tak berperasaan itu. Minta dilayani ini itu, sementara mereka datang dengan tangan kosong. Apa tidak bisa memberikan apa saja untuk menyenangkan hati orang tua dan mertua? Katanya kaya, tapi kok kikir sekali. Dibalas bentakan seperti itu Wahid semakin naik pitam, tangannya sudah terangkat. Tetapi tidak sempat mengenai Naya saat suara Pak Subhan terdengar. Jangan lancang kamu Wahid, bentak Pak Subhan dengan mata berdelik. Kali ini Pak Subhan sudah berdiri dengan dibantu Bu Sari, wajahnya terlihat kesal. Jika dulu Pak Subhan selalu menasihati putra-putrinya dengan lemah lembut, tapi tidak kali ini. Bu Sari memandang sulungnya sendu, hati seorang ibu tetaplah lembut. Biarpun kelakuan anak-anaknya sangat mengesalkan, tapi Bu Sari kerap bersikap sangat lembut dan berbicara sangat hati-hati, takut menyinggung hati anak-anaknya. Naya lagi-lagi menghela nafas, datang ataupun tidak, ketika kakaknya tetap tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Bu Sari berkali-kali terdengar menghela nafas dan mengusap matanya. Hati Naya nelangsa, untuk apa mereka kesini? Jika hanya untuk menyakiti perasaan orang tua dan mertua. Mas, Mbak, pulang kampung cuma mau nyakitin hati orang tua. Mending gak usah pulang sekalian. Panas sopan santunmu, Nay, terhadap kami Mas dan Mbakmu, bentak Dewi. Biarpun aku paling muda, tapi aku berhak mengingatkan saudaraku jika berada di jalan yang salah, Mbak, tegas Naya. Dewi mengepalkan kedua tangannya dengan kuat, rahangnya mengeras dengan gigi keberatak. Assalamualaikum, Tanti memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab semuanya serentak. Nay, Tanti terlihat penasaran. Pak Subhan menjelaskan siapa tamu yang datang dan dianggap Tanti dengan senyum tipis. Naya malu dengan Tanti. Ketiga saudaranya tampak sukses, tampil mewah. Kendaraan roda 4 tapi orang tuanya hidup menumpang atas belas kasihan orang lain. Ini siapa, Nay? Wahid merujuk Tanti dengan dagu. Orang yang menolong kami, memberikan kami makan dan tempat tinggal. Naya menjawab apa adanya. Maaf, saya kira selama ini anak Bu Sari dan Pak Subhan hanya Naya saja. Karena selama ini saya tidak pernah melihat mereka, ucap Tanti.
Anak bapak dan ibu memang cuma naik kok, Mbak. Mereka hanya menumpang rahim ibu. Kamu sudah sangat keterlaluan, Naya. Kami ini lebih tua darimu. Bukan teman, sahabat atau pacarmu yang bisa seenaknya kau bentak-bentak. Yang sopan kamu. Satu tamparan Wahid layangkan di pipi kanan Naya, membuat pipinya kemerahan dan menimbulkan rasa panas dan perih. Naya tersenyum miris menatap Wahid. Napas Wahid pemburu naik turun seperti hewan yang siap menekam buruannya. Belum sampai 5 detik, kini tangan tua Pak Subhan sudah melayang ke pipi Wahid dengan begitu keras. Tanti juga langsung mendelik melihat perilaku kasar Wahid pada Naya. Silakan tinggalkan rumah saya, bentak Tanti pada mereka. Pak Subhan menatapnya langsung sulungnya. Kau benar-benar lupa ajaran bapak. Wahid, kau benar-benar bukan anak dan saudara yang baik. Mata tua itu berkaca-kaca. 3 kali Mas pukul Nay seperti ini. Mana Mas Wahid yang dulu selalu melindungi Nay? Mana Mas Wahid yang dulu bahkan tidak rela seekor nyamuk menggigit kulit Nay? Mas Wahid tidak hanya berubah, tetapi Mas juga melupakan hati nurani Mas. Air mata Naya berjatuhan sebelum berlari ke dalam kamar. Pak Subhan dan Pusari kaget bukan kepalang mendengar ucapan Naya. Ternyata Wahid sudah pernah menampar Naya. Mata tua Pak Subhan menatap tajam ketika anaknya dan berakhir pada Dewi yang dia menunduk. Benar yang dikatakan Naya, mulai saat ini kalian bukan lagi anak dan menantuku. Tak usah mengunjungi kami. Kuanggap kalian semua sudah mati. Nak Tanti, tolong usir mereka. Bapak dan Ibu mau istirahat. Wajah Wahid, Dewi, dan Trianto berubah pucat pasi mendengar ucapan bapaknya. Selama ini tidak pernah mereka mendengar bapaknya menaikkan nada suaranya. Bapaknya tidak pernah marah. Kesabaran bapaknya sangat luar biasa. Tapi saat ini Bersambung.